Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. iya. Hari ini sebenarnya saya akan mencoba menjelaskan ya terkait dengan hasil dari penelitian saya ya. Nah, di sini nanti saya sampaikan dua model yaitu HIV/AIDS dan COVID-19 untuk modelnya. Sebenarnya eh, tujuan dari penelitian ini ya itu sebenarnya di masalah pengembangan dari suatu model itu sendiri. Nah, di mana nanti model itu nanti kita coba apa? eh, fitting ya dengan suatu data aktual gitu ya dengan menggunakan least square teknik seperti itu. Jadi sebenarnya least square teknik ini merupakan teknik dasar ya untuk terkait dengan optimasi seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan HIV/AIDS ya. Jadi sebenarnya di dalam model ini ya saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan dinamika dari tiga bagian yaitu CD4 plus T ya sel ini sel yang merupakan sel di mana sini ada dua bagian yang dia itu susceptible dan ini infected ya dan kemudian ada lagi CTL cell seperti itu. Nah sebenarnya di dalam eh, sistem kekebalan tubuh kita ya itu kan biasanya kan ini ya yang berperan itu sel darah putih seperti itu untuk kekebalan gitu ya. Nah, namun di sini eh, HIV itu menyerang CD4 plus T ya sehingga akan mengakibatkan kekebalan tubuh kita itu akan menurun seperti itu. Jadi sebenarnya HIV itu menyerang CD4 plus T sel ini ya. Nah, di dalam eh, tubuh itu sendiri itu ada dua jenis ya sel itu makrofag dan CTL sel itu sendiri. Jadi saya ada makrofag di sini. Ya, yang kedua ini maksudnya antara ini sama ini itu berfungsi untuk menyerang patogen. Ya, jadi CTL sel dan makrofag ini itu tujuannya untuk menyerang patogen seperti itu. Nah, namun CTL sel ini itu dia tidak bisa berfungsi ya kecuali ada proses aktivasi dari CD4 plus T. Nah, CD makrofag ini itu menghasilkan sel ini CD4 plus T sel. Ya, sebenarnya eh, ada dua ya saya ulangi lagi itu ada antara CTL dan makrofag ya, di mana kedua ini itu berfungsi untuk menyerang patogen. Namun dalam hal ini CTL itu tidak bisa berfungsi ya kecuali sel CD4 plus ini itu mengaktifasinya. Nah, di mana eh, makrofag ini itu bisa menghasilkan CD4 plus T sel seperti itu yang nantinya akan apa itu mengaktifasi CTL sel itu sendiri. Ya, jadi nggak bisa langsung bekerja CD4 plus T sel itu menyerang patogen enggak, tapi yang menyerang itu CTL selnya. Tetapi CTL itu sendiri itu tidak bisa berfungsi kecuali ada proses aktivasi ya dari CD4 plus T sel seperti itu. Nah, di dalam model ini saya fokus kepada tiga bagian itu yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan CD4 plus T cell yang untuk susceptible dan infected. Dan kemudian bagian ini. Jadi ada tiga poin. Satu, dua, sama tiga ini. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba eh, menelaah terkait dengan dinamika dari masing-masing tiga poin ini. Dinamikanya itu terhadap waktunya, perubahannya itu seperti apa. Nah, di dalam model ini saya juga menambahkan istilahnya dua treatment sini, dua treatment.
Ya, dua treatment ini kan berfungsi untuk memaksimalkan makrofag dan CTL sel ini untuk menyerang patogen. Ya, jadi sebenarnya tuh dua treatment itu untuk mendukung agar supaya kerja dari makrofag dan CTL ini itu maksimal untuk menyerang patogen. Nah, apa itu dua treatment itu? Itu ada dua. Yang pertama itu dengan menggunakan HART dan yang kedua itu menggunakan imunoterapi. Nah, kita akan coba melihat seberapa pengaruh sih dua treatment ini terhadap dinamika dari 3 poin yang tadi. Maksudnya 3 poin itu untuk CD4 plus T yang susceptible, CD4 plus T yang infected, dan CTL cell itu sendiri. Ya, jadi ketiga poin ini eh, dipengaruhi oleh dua treatment tadi. Kita akan mencoba melihat seberapa pengaruh sih dua treatment ini terhadap 3 poin yang tadi. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya gambaran umum terkait dengan dinamika penyebaran penyakit menular. Nah, secara matematis ya, dan ini saya ambil dari Wikipedia ya sumbernya. Nah, ini penjelasan saya tadi yang saya coba jelaskan. CTL itu kebanyakan itu sel T cytotoxic, ya CTL sel tadi. Nah, itu sebelum mengarah ke model matematis ya, itu saya tuliskan seperti ini. Itu kaitannya antara U, V, dan W. U ini itu apa? U ini tuh disimpulkan sebagai CD4 plus T cell yang susceptible. Susceptible. Kemudian yang V ini itu CD4 plus T cell yang infected. Sedangkan yang ini itu merupakan CTL cell. Jadi, ya. Jadi untuk yang 3 poin itu yang tadi saya jelaskan itu saya simbolkan ya dengan huruf U, V, dan W seperti itu. Ya, di mana di sini itu ada U1 dan U2 di sini. Ada U1 dan U2 yang ada di sini. Di mana U1 ini itu treatment untuk HAET dan U2 ini itu treatment untuk imunoterapi. Ini ya. Nah, dari sini ini namanya diagram kompartemen. Jadi diagram kompartemen itu tujuannya untuk mengetahui ya keterkaitan antara CD4 plus T yang susceptible, yang infected, dan juga CTL cell. Nah, dari sini kita akan mendapatkan suatu persamaan matematis ya, secara matematis itu seperti ini. Ya, jadi secara matematis itu seperti ini. Apa untuk gabungan dari CD4 plus T yang susceptible, CD4 plus T yang infected, dan CTL cell seperti itu. Nah, itu semuanya terangkum ada di persamaan ini dari gambar yang tadi. Ya, di mana U1 ini yang seperti saya jelaskan tadi itu merupakan terapi untuk HRT dan U2 ini merupakan ini imunoterapi. Ya, jadi highly active intertriple therapy. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari dua treatment ini itu memaksimalkan ya kerja dari apa itu CTL ya dan makrofag ya. Itu untuk memaksimalkan kinerja untuk menyerang patogen itu sendiri, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya, di mana lambda, beta, D, ya ini yang bagian ini, itu merupakan parameter, ya, parameter di model yang tadi. Di mana lambdanya itu yang ini, ya lambda itu, terkait dengan laju produksi untuk CD4 plus T sel yang sehat, ya maksudnya masih belum diserang oleh patogen itu sendiri, jadi dalam kondisi sehat. Betanya itu terkait dengan infection rate-nya,
Infection rate ini terkait dengan patogen itu sendiri saat menyerang CD4 plus T sel tadi. Ya, jadi sebenarnya saya ulangi lagi, incaran dari patogen itu sendiri itu sebenarnya CD4 plus T sel. Sebab kenapa? Sebab CD4 plus T sel ini tujuannya untuk mengaktifasi CTL sel yang tadi, yang tujuannya untuk menyerang patogen. Ya, jadi CD4 plus T sel ini juga bisa langsung menyerang patogen, tapi dia mengaktifasi dulu CTL-nya. Baru setelah itu CTL mampu menyerang patogen itu sendiri. Ya, jadi sasarannya CD4 plus T sel sebenarnya apa patogen itu sendiri. Nah, makanya di sini untuk yang D itu sendiri ya, yang bagian D ini dia terkait dengan laju mortalitas ya dari CD4 plus. Jadi gini, laju mortalitas yang ada di model ini itu dibagi menjadi dua ya. Laju mortalitas itu sorry, untuk laju mortalitas yang ada di sini ya, untuk eh, model yang ada di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mortalitas yang secara alami dan mortalitas yang diserang oleh apa itu ini diserang oleh apa itu patogen itu sendiri ya. Jadi saya ulang lagi, laju mortalitas yang ada di model ini itu dibagi menjadi dua, mortalitas yang secara alami dan mortalitas yang diakibatkan oleh serangan dari patogen itu sendiri. Ya, jadi sel CD4 plus tadi itu bisa mati saat dia itu diserang oleh apa itu patogen tadi, atau dia secara alami akan mati karena itu kayak semacam apa ya, kayak degenerasi gitu ya, dia terus ini. Ya, jadi ada dua dua ini. Dan kemudian itu ada istilahnya CTL imun cell. Jadi laju produksi CTL imun cell. Ya, yang ini. Untuk yang apa itu S ini ya. Dan B ini itu merupakan mortalitas alami dari CTL imun cell seperti itu. Yang B ini. Jadi CTL cell itu juga bisa mengalami mortality ya, ya mengalami kematian juga ya untuk CTL. Sebab itu juga menjadi sasaran ini, menjadi sasaran dari apa? Dari patogen itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya patogen itu menyerang sistem imun kita yang tugasnya itu apa ya? Menyerang sel yang tujuannya untuk menjadi apa istilahnya ya? Menjadi sistem imun kita. Ya, CTL itu. Jadi patogen itu sebenarnya fungsinya untuk menyerang itu. Ya, sebenarnya itu kan yang menghambat patogen itu berkembang ya di dalam tubuh manusia. Nah, makanya itu yang diserang. CTL sama CD4 plus itu, yang dua tadi. Sama ini juga apa? Yang makrofag tadi ya. Nah, kemudian di dalam angka reproduksi dasar gitu ya. Itu di sini dibagi menjadi dua, dua. Jadi angka reproduksi dasar ini itu tujuannya untuk mengukur seberapa efektif suatu patogen itu menyerang sel, gitu ya. Ya sebentar ya. Oke, kita lanjut.
Sebenarnya angka reproduksi dasar ini itu untuk mengukur seberapa efektif sih suatu patogen itu menyerang ini selnya, ya. Jadi sini ada dua kondisi di sini. Saat R0-nya itu lebih besar dari satu dan saat R0-nya itu kurang dari satu di sini. Ya. Nah, untuk R0 ya atau angka reproduksi dasar yang lebih besar dari satu, ini maksudnya itu efektif. Jadi jadi patogen efektif melawan sel. Ya. Sedangkan ini itu kurang efektif ya, kurang efektif, efektif menyerang patogen. Nah, sebenarnya tujuan dari dua treatment tadi, itu HRT dan imunoterapi, itu sebenarnya tujuannya untuk memperkecil nilai angka reproduksi dasar. Ya, tujuannya itu. Tujuan dari dua treatment yang tadi itu semua tujuannya untuk memperkecil angka reproduksi dasar. Sebab kenapa? Saat angka reproduksinya itu semakin kecil, artinya kurang dari satu, itu patogen itu tidak efektif dalam menyerang selnya itu sendiri. Ya, atau bahkan dia bisa kewalahan gitu ya. Gara-gara itu sistem imun yang ada di tubuh kita itu bisa secara efektif ya menyerang patogen itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya saya ulangi lagi, angka reproduksi dasar atau yang disimbolkan sebagai R0 itu itu berfungsi seberapa efektif sih suatu patogen itu menyerang sel itu sendiri. Ya, tujuannya itu sebenarnya R0-nya itu. Ya, angka reproduksi dasar. Jadi angka reproduksi dasar ini setiap model itu berbeda-beda, tergantung model eh, yang dibuat seperti itu. Ya, jadi itu gambaran umum terkait dengan angka reproduksi dasar, yaitu tujuannya untuk apa itu mengukur ya seberapa efektif sih suatu patogen itu menyerang sel. Ya, saat eh, R0, R0-nya itu lebih besar dari satu, berarti dia efektif. Kalau kurang dari satu, dia itu tidak efektif. Nah, tujuan dari dua treatment tadi, itu HRT dan imunoterapi, itu tujuannya untuk memperkecil R0. Ya, tujuannya itu seperti itu sebenarnya. Tujuannya itu ya. Nah, di sini kita akan melihat ya hubungan antara angka reproduksi dasar kemudian dengan CTL rate ya, raju dari CTL imun tadi dan juga infection rate di sini. Nah, ini keterkaitan antara tiga tadi, yaitu parameter untuk laju CTL-nya, kemudian parameter untuk laju infeksinya, dan angka reproduksi dasar R0-nya, ya yang tadi. Kalau kita perhatikan di sini ya, semakin besar infection rate-nya, artinya dia dari sini ke sana, ya infection rate-nya, berarti kan kalau arah ke sana kan semakin besar, yang mendekati nilai satu. Maka R0-nya ini akan semakin besar, semakin besar. Jadi keterkaitan antara R0 atau angka reproduksi dasar dengan laju infeksi itu berbanding lurus. Ya, saat laju infeksinya itu meningkat, maka angka reproduksinya juga meningkat. Nah, itu kan masuk akal ya. Ya, sebab kenapa? Maksudnya laju infeksi itu lebih mengarah ke patogen, artinya dia tuh secara efektif ya menyerang suatu sel itu sendiri. Ya, jadi infection rate itu saya ulangi lagi terkait dengan efektivitas dari suatu patogen
ya, menyerang sel itu sendiri. Jadi sel yang diserang itu apa? Sel CD4 plus T dan sel CTL seperti itu. Ya, tujuannya itu. Jadi infection rate atau laju infeksi itu berbanding lurus terhadap angka reproduksi dasar. Ya, makanya dua treatment yang tadi yaitu HRT dan imunoterapi itu tujuannya sebenarnya untuk mengurangi laju infeksi. Ya, seperti itu. Artinya kalau mengurangi laju infeksi, artinya dia itu juga menurunkan nilai dari angka reproduksi dasar. Jadi eh, kita ingat tadi ya kalau dua treatment tadi yaitu HART dan imunoterapi itu tujuannya untuk memperkecil nilai dari angka reproduksi dasar atau R0. Nah, sehingga dengan mengecilnya nilai dari angka reproduksi dasar itu akan mengurangi efektivitas dari suatu patogen untuk menyerang sel itu sendiri. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang apa itu? Yang bagian CTL rate-nya itu berbanding terbalik terhadap ini, terhadap apa? Angka reproduksi dasar. Sebab kenapa? Semakin besar besar CTL rate-nya itu semakin ke sana, maka dia akan semakin mengecil angka reproduksinya, ya. Jadi laju CTL itu terkait dengan CTL imun sel yang tadi. Ya, dia juga memiliki laju. Maksudnya laju CTL imun sel itu maksudnya laju saat dia itu menyerang suatu patogen. Artinya semakin besar laju dia itu menyerang suatu patogen, otomatis akan memperkecil nilai angka reproduksi dasar. Yang artinya itu akan mengurangi efektivitas patogen ya menyerang suatu sel. Ya, jadi saya ulangi terkait dengan laju infeksi itu berbanding lurus terhadap angka reproduksi dasar, sedangkan laju CTL itu berbanding terbalik terhadap angka reproduksi dasar. Ya, jadi ini keterkaitan ya antara eh, laju CTL, laju infeksi, dan angka reproduksi dasar atau R0 tadi, yang bagian ini. Ya, ini secara visualnya seperti ini. Oke. Nah, ini sebenarnya gambarnya itu dalam bentuk ini ya, seperti ini sebenarnya, seperti ini, gini sebenarnya. Cuma saya buat dalam bentuk 3D ya, dengan menambahkan X di situ ya, biar enak secara dilihat itu secara visualnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, di bagian ini, U1 dan U2 di sini, U1 itu terkait dengan HART dan U2 ini terkait dengan imunoterapi. Ya. Nah, di sini saya membuat variasi untuk imunoterapinya aja. HRT itu saya buat fix, nilainya fix 0,5. Jadi di sini ada dua apa? Dua kasus ya. Kalau ini kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, ini kasusnya. Jadi di sini tuh fokusnya untuk ini susceptible CD4 plus T ya. Nah, di sini juga susceptible untuk CD4 plus T sel. Nah, di sini yang berubah itu nilai U2-nya atau disebut dengan imunoterapi ya. Jadi U2-nya dari 0,001 menjadi 0,1 di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk CD4 plus T cell susceptible ya, terkait dengan dua kasus yang tadi saat imunoterapinya itu apa itu bernilai 0,001 ini kan terkait dengan HRT ya. HART treatment yang tadi itu terkait dengan imunoterapi gitu. Jadi di sini tuh yang HRT itu dibuat fix ya 0,5 sedangkan imunoterapi itu dibuat bervariasi dari 0,01 dan 0,1. Nah, kalau kita lihat tren yang ada di sini ya itu yang semula dia itu sekitar ini ya 300 lebih ya nilainya ya ini ya di titik puncak paling atas ya tertinggi nilainya itu sekitar 300 lebih untuk nilai susceptible CD4 plus T kemudian dia eh,
bernilai konstan ya di sekitaran di 200 ini ya, 200 ini konstan dia nilainya. Dan kemudian setelah ditingkatkan, jadi imunoterapinya kan itu ditingkatkan kan dari 0,001 ke 0,1 jadi seperti ini. Ya, yang semula itu sekitar berapa tadi? Sekitar 300 lebih ya, puncaknya itu semakin menurun seperti ini. Dia, ya itu pengaruhnya. Pengaruh saat imunoterapi itu ditingkatkan dari 0,001 menjadi 0,1. Jadi titik puncaknya yang tadi yang tertinggi itu menurun dari yang puncaknya 300 lebih sekitaran ini, 300 menjadi sekitaran ini 80-an. Dia. Ya itu efek dari imunoterapi. Ya untuk CD4 plus T yang susceptible. Nah, gimana efek dari peningkatan nilai imunoterapi untuk yang CD4 plus T yang infected itu gimana? Tadi kan dibagi menjadi 3 poin. Untuk yang CD4 plus T sel yang susceptible, kemudian CD4 plus T yang infected, dan CTL. Nah, untuk yang ini itu untuk yang susceptible. Nah, gimana terkait dengan visual untuk yang infected ya, CD4 plus T-nya itu bisa kita lihat seperti ini, ya ini yang infected ya. Ini. Jadi yang semula imunoterapinya ini HRT ya, saya tulis lagi HRT, dan ini imunoterapi ya, imunoterapi. Di sini saat imunoterapinya itu bernilai 0,001 ya, di mana puncak tertingginya itu sekitar 40 lebihan ya di sini ya, sekitar saat imunoterapinya 0,001, kemudian kita tingkatkan menjadi 0,1, itu jadinya seperti ini. Ya. Jadi yang semula itu konstan ya di apa di sekitaran 20 ini ya, konstan dia yang saat imunoterapinya itu 0,01, dia itu ini apa eh, penurunannya itu tajam ya. Dia itu mengalami decay ya, penurunan itu tajam itu sampai sekitaran nol di sini ya. Jadi untuk CD4 plus T CD4 plus T yang infected ya, yang semula itu eh, tertinggi itu 40 kemudian konstan di nilai 20 yang bagian sini itu langsung turun dari 20 langsung turun ke nol dia. Artinya apa? Artinya imunoterapi itu efektif ya, efektif mengurangi CD4 plus T yang infected. Tujuannya kan gitu sebenarnya. Tujuannya kan sebenarnya untuk apa? Agar supaya CD4 plus T itu yang diperoleh itu yang sehat. Artinya yang apa? Apa ya istilahnya? Dia itu jumlah untuk apa sel untuk yang CD4 plus T-nya itu yang sehat itu lebih banyak dibandingkan yang terinfeksi. Artinya kan kalau lebih banyak jumlah CD4 plus T sel yang sehat itu kan otomatis patogen itu lemah untuk menyerang selnya. Kan secara logika gitu. Jadi sebenarnya tujuan model ini itu untuk memperbesar apa CD4 plus T sel yang sehat dibandingkan yang terinfeksi atau yang sakit. Ya, jadi kalau seumpama itu jumlah dari CD4 plus T sel yang itu sehat itu lebih besar dibandingkan yang terinfeksi yang tadi, itu kan otomatis patogen itu lemah apa itu dalam menyerang patogen itu sendiri. Sorry, itu menyatakan bahwa patogen itu lemah dalam menyerang sel itu sendiri. Kebalik ya. Jadi patogen itu lemah dalam menyerang sel itu sendiri. Atau sel itu secara kuat menyerang patogen itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan apa jumlah dari CD4 plus T sel yang lebih banyak dibandingkan yang terinfeksi itu artinya patogen itu lemah dalam menyerang selnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, eh, imunoterapi itu efektif ya dalam menurunkan CD4 plus T sel yang terinfeksi di sini. Kalau dari sisi gambar gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini untuk yang CTL imun sel. Nah, gini.
Saya tuliskan lagi di sini. Ini HRT dan eh, imunoterapi. Nah, harapannya kan kalau CTL imun ini kan tujuannya untuk menyerang patogen itu sendiri. Otomatis kan dengan meningkatnya treatment itu otomatis kan juga meningkatkan sel imun CTL. Itu harapannya kan. Nah, kalau setelah kita coba visualkan itu ternyata dia itu mengalami peningkatan. Ya benar ya. Jadi yang semula nilainya imunoterapi itu 0,001 ya, sedangkan yang HRT itu fix ya gitu ya. Maksudnya fix itu untuk dua dua kondisi yang tadi jadi imunoterapinya itu dari 0,001 ke 0,1. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat yang semula itu 0,01 itu puncaknya ya paling besar itu sekitar 200 lebih lah, sekitar sini ya 200 lebih seperti ini. Kemudian setelah ditingkatkan treatment untuk imunoterapi yang menjadi 0,1 ini, dia itu meningkat ininya, itu sekitar 400 ya, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi dari hasil gambar ini, kondisi ini, itu imunoterapi itu berperan ya eh, aktif ya dalam memaksimalkan terkait dengan sel imun CTL itu sendiri. Ya, jadi kalau CTL imun itu harapannya jangan diperkecil ya, tapi diperbesar. Sebab kenapa? Sebab CTL imun ini berperan penting ya dalam sebagai tameng ya dalam tubuh kita, sebagai imun dalam tubuh kita. Otomatis kan dengan meningkatnya treatment yang tadi itu otomatis juga harapannya meningkatkan sel imun CTL itu sendiri. Ya harapannya seperti itu. Nah ternyata setelah kita buat visual ya, seperti dengan dua kondisi yang tadi, dari yang imunoterapi itu 0,001, kemudian diubah menjadi 0,1, itu mengalami peningkatan CTL imun sel seperti itu. Nah, jadi sini imunoterapi itu efektif ya, dalam meningkatkan sel imun CTL seperti itu. Iya, seperti itu ya. Nah di sini sebenarnya saya ingin melihat ini aja sebenarnya. Melihat secara visual ya pengaruhnya seperti apa sih untuk dua treatment tadi terhadap dinamika untuk CD4 plus T-cell yang sehat, CD4 plus T-cell yang sakit dan CTL imun sel itu seperti apa. Ketiga poin tadi yang menjadi fokus dari penelitian ini. Jadi sebenarnya tujuannya untuk itu dinamika. Jadi saat treatment itu diterapkan terhadap tubuh kita, treatment ini maksudnya HRT dan imunoterapi, itu efeknya itu seperti apa di dalam sistem kekebalan di tubuh kita. Tentunya itu lebih fokus ke CD4 plus T sel yang tadi, yang untuk sehat, sakit, dan juga CTL imun tadi. Ya, itu sebenarnya tujuannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini apa? Suatu ini kasus realnya ya untuk kasus HIV/AIDS ya. Jadi ini sebenarnya saya hanya proses proses fitting aja itu maksudnya seberapa robust sih model yang saya buat ya itu terhadap data aktual seperti itu. Ya, sebenarnya tujuannya apa sih itu terkait dengan fitting itu sebenarnya tujuannya setelah model kita itu bisa dikatakan baik ya, maksudnya adalah dari segi performanya ya, performa. Biasanya kan untuk mengukur performa dari model itu sendiri baik atau enggak terhadap hasil prediksi menggunakan data aktual, itu biasanya kalau kalau di time series gitu ya, time series itu yang umum menjadi alat ukur itu nilai RMSE-nya itu berapa. Ada juga nilai MAPE itu. Ini alat ukur aja. Seberapa bagus si model kita itu diukur dari kedua nilai ini. Ada juga yang lain, kan? Jadi ada beberapa nilai ya untuk time series yang eh, pada umumnya seperti ini. Ya, jadi alat ukur kita itu model kita dikatakan bagus kalau kita melihat nilai-nilai seperti ini. Otomatis kalau semakin nilai katakan RMSC dan mappingnya itu semakin kecil, otomatis kan model itu akan semakin bagus. Nah, kenapa kok
kenapa sih tujuan model kita itu perlu di fitting dengan data aktual? Tujuannya agar saat model kita itu bisa dikatakan layak untuk digunakan prediksi ya. Jadi kalau misalkan contoh kasus COVID-19 yang tahun 2000 sekitar tahun 2021 yang waktu itu menyerang ya Indonesia. Nah, waktu itu kan ada banyak ya model-model prediksi yang sedang dikembangkan oleh para akademisi. Ya, waktu itu kan ada banyak dengan berbagai kondisi di setiap lokasi itu masing-masing. Ya, jadi memang di dalam pengembangan suatu model itu tidak bisa kita serta merta, misalkan kita mengembangkan satu model ya, itu bisa diterapkan ke semua wilayah itu nggak bisa atau ke semua negara. Sebab kenapa? Tiap negara itu memiliki kondisi yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan semua kondisi negara itu dalam satu model itu nggak bisa. Itu pasti ada asumsi atau parameter yang harus ditambahkan di situ. Ya, nah makanya sebelum itu apa ya udah diterapkan ya untuk kasus yang lebih kompleks ya, itu perlu adanya suatu fitting ini untuk mengetahui seberapa robust sih model yang kita kembangkan ya. Jadi di sini menggunakan proses untuk fitting ini itu menggunakan teknik yang secara mendasar yaitu menggunakan least square teknik. Nah, ini sebenarnya suatu teknik dasar ya untuk optimasi ya. Jadi satunya itu untuk proses fitting. Artinya fitting antara model yang kita kembangkan dengan data aktualnya. Seperti itu. Ya tujuannya seperti itu. Nah, sekali lagi saya ulangi untuk mengukur seberapa bagus sih model yang kita kembangkan itu dilihat dari nilai ini. Root mean square error atau MAPE ya. Atau bahkan ada lagi tolak ukur yang lain. Itu ada lagi seperti itu. Ya. Itu terkait dengan untuk tujuan eh, apa sih tujuan apa sih untuk model kita itu perlu di fitting. Tujuannya itu seperti itu. Ya. Jadi sebelum dibawa ke kasus yang lebih kompleks itu model kita itu benar-benar siap untuk melakukan suatu prediksi seperti itu. Ya, jadi memang waktu zaman COVID dulu itu memang ada banyak model prediksi yang setengah dikembangkan oleh akademisi. Terlepas itu memang memiliki eh, keterbatasan ya, entah itu nilai nilai apa ini istilahnya ini performa ya. Ini istilahnya metrik evaluasi istilahnya. Nah, metrik evaluasi itu udah hanya dua ini, tapi ada lainnya juga. Dia tergantung keperluannya kita gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau RMS itu sudah cukup sebenarnya untuk mengukur model itu sendiri. Ya, ini disebut dengan metrik evaluasi. Ya, seperti itu. Nanti kalian juga temui ya untuk semester yang lebih apa ke depannya ya selanjutnya itu kalian kemudian terkait dengan istilah ini. Seperti itu. Ya, jadi sini menggunakan least square teknik ya untuk tujuannya untuk mengukur ya seberapa robust sih model yang saya kembangkan ya terhadap data aktualnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini merupakan dasar dari apa RMSC ya. Jadi sebenarnya ini proses eh, paling dasar ya, yaitu Y prediksi dikurangi dengan Y data. Ini dasarnya seperti ini ya untuk mengakui. Jadi kan sebenarnya kan untuk mengoptimasi itu untuk memperkecil ini nih. Saat dia itu lebih kecil dari sesuai yang saya harapkan gitu ya. Nilai selisih antara prediksi dengan data itu bisa dikatakan sudah mengalami ini optimal, kondisi yang optimal. Ya, seperti itu. Jadi dasarnya seperti ini untuk apa? Menghitung ya. Oke. Nah, ini. Nah, kan meminimumkan RMSE. Jadi ini terkait dengan objective function. Jadi objective functionnya itu tujuannya untuk meminimumkan RMSE ya. Jadi istilah ini nanti kalian mungkin bisa ditemui di istilah objective function itu mungkin di mata kuliah riset operasi ya. Jadi
Kalau di riset operasi itu lebih mengarah ke meminimumkan biaya produksi. Jadi gimana sih kita kayak semacam memproduksi barang yang banyak tetapi dengan eh, minimum biayanya, itu seperti itu. Atau bisa juga memaksimalkan keuntungan, itu tergantung kondisinya. Nah, kalau ini itu meminimumkan nilai dari RMSC tadi, yang di mana RMSC itu merupakan metrik evaluasi untuk mengukur seberapa bagus sih terkait dengan model yang kita kembangkan terhadap data aktual seperti itu. Nah, ini beberapa referensi ya yang saya gunakan ya di dalam kasus yang pertama. Itu yang referensi kedua itu penelitian saya pribadi. Ya, itu kalian bisa akses di alamat itu. Dan kemudian referensi penunjang lainnya itu yang oleh Mahir Al-Araj gitu ya. Tapi dia dia itu menggunakan ini, menggunakan eh, Arima ya. Jadi Arima itu merupakan model klasik ya di dalam suatu time series atau runtun waktu ya, itu model klasik sebenarnya Arima. Nanti kalian eh, apa apa itu mempelajari terkait dengan Arima ini itu nanti di mata kuliah runtun waktu atau time series. Itu nanti ada mata kuliah tersendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang kasus pertama. Kasus kedua itu terkait dengan COVID-19 ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Itu dengan menyusun dua model ini. Nah, di mana di sini saya itu kalau yang tadi kan treatmentnya itu kan ada dua, HRT dan imunoterapi. Kalau yang HIVS tadi. Tetapi kalau di sini itu treatmentnya ada dua juga, yaitu vaksinasi dan social distancing. Ini treatment. Nah, sebenarnya kan tujuan dari treatment ini kan tujuannya untuk memperkecil angka reproduksi. Artinya apa memperkecil angka reproduksi dasar tadi? Untuk memperkecil penyebaran dari COVID-19 itu sendiri, ya kan? Jadi kan dulu waktu zaman COVID kan ada beberapa treatment ya yang sedang digalakkan oleh pemerintah ya agar supaya menekan jumlah dari populasi yang terinfeksi. Nah, di sini juga ada dua treatment, vaksinasi dan social distancing. Ya, kalau yang tadi kan treatmentnya ada dua juga, itu HRT dan imunoterapi. Tujuannya sama juga sebenarnya untuk memperkecil eh, apa itu CD4 plus CD4 plus T sel yang tadi itu yang terinfeksi itu memperkecil ya itu nilai itu. Artinya untuk memperkecil angka reproduksi dasar. Nah, untuk yang ini juga sebenarnya sama, untuk memperkecil angka reproduksi dasar sebenarnya tujuannya itu sama. Ya, jadi saya ulangi lagi, tujuan dari treatment itu tujuannya untuk memperkecil angka reproduksi dasar. Sebab dari situ kita bisa mengetahui kalau misalkan angka reproduksi dasarnya itu kurang dari satu yang tadi saya jelaskan tadi, itu akan mengakibatkan penyebaran dari suatu patogen ya atau kalau yang itu virus ya itu akan melemah seperti itu. Ya, tentunya dengan melemahnya proses penyebaran itu otomatis kan akan semakin memperbesar populasi yang sehat gitu kan. Tujuannya kan itu sebenarnya untuk mengurangi populasi yang terinfeksi dan meningkatkan populasi yang sehat seperti itu. Ya. Di luar itu ada juga semacam asumsi misalkan kalau kondisi saat populasi itu misalkan orang itu sudah terinfeksi ya sudah sembuh karena dia itu menerapkan dua treatment yaitu vaksinasi dan social distancing, dia sudah sembuh ya sudah sembuh. Terkadang ada juga populasi ya dia sakit lagi gitu. Soalnya kenapa? Mungkin ya sistem sistem kekebalan itu sudah menurun gitu ya. Jadi makanya itu kan kalau di COVID-19 itu perlu adanya vaksinasi tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Iya. Nah, tapi kalau yang ini tuh vaksinasinya itu cuma vaksinasi dasar aja, tingkat satu, nggak sampai tingkat 3 tuh nggak sampai seperti itu. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, itu eh, belum tentu model yang kita buat itu cocok untuk di semua lokasi, semua kondisi. Ya, terkadang kalau misalkan penyebaran COVID-19 di daerah tertentu itu kecil, ya itu cukup hanya vaksinasi tingkat satu aja itu sudah cukup. Tapi kalau sudah penyebaran COVID-19-nya itu di negara tertentu itu sudah membesar, itu otomatis
otomatis vaksinasi dasarnya itu udah nggak cukup lagi. Dia perlu ada vaksinasi berlanjut, yaitu 2 dan 3. Ya, makanya itu kan model itu model itu pasti ada batasnya, ada kelemahannya. Jadi dia dia bisa kita menerapkan model yang kita buat itu diterapkan untuk semua kondisi gitu nggak bisa. Pasti ada kelemahan. Nah, makanya nanti kalian waktu menyusun skripsi ya atau tugas akhir ya, itu penelitian itu nggak ada yang sempurna, pasti ada batasan masalahnya. Nah, tujuan batasan masalah itu sebenarnya agar supaya kita tuh lebih fokus. Sebenarnya apa yang kita kerjakan itu hanya untuk di kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi seperti itu. Jadi penelitian itu memang nggak ada yang sempurna memang. Ya, pasti ada keterbatasan. Nah, oke. Nah, sama yang seperti sebelumnya ya, di mana di COVID-19 ini juga ada beberapa parameter yang nanti dioptimasi yang menggunakan least square teknik ya. Itu ada laju kelahiran, laju transmisi, kemudian laju lockdown, kemudian laju kematian alami, kemudian cure rate itu terkait dengan apa kematian juga ya, tapi ya, karena itu terinfeksi, kemudian ada laju isolasi, kemudian ada penyakit yang terkait dengan laju kematian, kemudian ada juga ini juga kesembuhan terkait dengan isolasi, seperti itu. Ya, sorry, cure rate itu terkait dengan laju ini ya, laju yang sembuh gitu ya, akibat yang terinfeksi dan eh, yang terkait dengan isolasi juga seperti itu. Jadi ini parameternya perlu diestimasi yang menggunakan least square teknik yang ada yang sudah saya jelaskan yang tadi. Ya, maksudnya itu secara singkat ya terkait dengan least square teknik. Ya, secara mendetail ya. Kemudian di sini juga ada istilahnya angka reproduksi dasar ya. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, kalau R0 itu kurang dari satu berarti dia tidak secara efektif virus itu menyebar. Sorry, ya benar. Kalau R0 itu lebih besar dari satu berarti virus itu secara efektif untuk menyebar. Nah, setiap model itu memiliki bentuk angka reproduksi dasar sendiri. Nah, seterusnya ini saya juga buat semacam eh, apa eh, korelasi ya antara laju isolasi, kemudian laju infeksi dan angka reproduksi dasar. Sama yang seperti yang tadi. Ini juga korelasi antara laju isolasi, laju infeksi dan angka reproduksi dasar, seperti itu. Nah, kalau gambar ini kan kurang lebih sama seperti yang tadi, yang untuk model HIVS tadi, tapi yang ini agak berbeda. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini, keterkaitan antara laju infeksi dan laju isolasi di sini. Saat laju isolasinya ini lebih besar, dia semakin ke sini, dia itu justru akan menurunkan angka reproduksi dasar. Ya, gini. Nah, otomatis kan kalau kalau isolasinya itu ditingkatkan, otomatis kan apa ya? Kayak interaksi antara dua populasi, misalkan antara dua populasi yang sehat sama yang terinfeksi itu kan terbatas. Nah, otomatis itu juga menurunkan tingkat penyebaran dari virus itu sendiri. Makanya dia itu menurun, ya angka reproduksi dasarnya. Jadi semakin meningkat laju isolasinya itu akan semakin menurun laju angka sorry akan semakin menurun angka reproduksi dasarnya seperti itu. Ya. Nah, di sini merupakan data aktual ya COVID-19 ya. Ini saya ambil di Kota Semarang dari 9 April 2020 sampai 16 Mei 2022. Ya, ini dari ini seperti ini. Tetapi data ini itu saya bagi menjadi lima, lima bagian, lima range gitu ya. Jadi ada lima ini, gini. Ini satu, dua, sorry. Tuh, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi dibagi menjadi lima. Agar supaya eh, lebih fokus ya untuk analisisnya seperti itu. Daripada secara keseluruhan ya itu akan lumayan mempersulit ya untuk analisis lebih detailnya. Jadi saya buat lima ini, lima bagian gitu ya dari data aktual untuk COVID-19 di Kota Semarang. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga menggunakan least square teknik ya, itu tentunya selisih antara eh, nilai prediksi dan data itu tujuannya untuk meminimumkan juga. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Ya, itu akan menghasilkan seperti ini.
Ya, ini yang bagian satu, bagian dua, bagian tiga, empat, dan lima terakhir ini. Ya, ini untuk fittingnya. Nah, otomatis dengan melakukan tahap fitting ini, kita juga otomatis mendapatkan nilai parameter yang baru. Ya, setelah proses fittingnya itu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, antara model model aktual ya, sorry, model ini predik dengan apa itu data itu lumayan ini ya, lumayan bagus di sini ya kalau kita lihat ya, sini nilainya. Jadi agak dempet ya, sini aktual data dengan apa itu model prediksinya ya, seperti ini ya. Oke, ini juga ya, kita model fitting 2 dan ini yang terakhir, yang tiga. Jadi untuk yang lima ini, yang terakhir itu yang bagian ini sebenarnya. Jadi kan saya bagi menjadi lima bagian. Ya, yang itu, yang bagian yang lima ini, yang kelima yang terakhir ini, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ini kan sebenarnya kenapa nilainya antara 0 sampai 1 ya di sini ya nilainya. Sebab data aslinya itu ya, itu nilai dari satu waktu ke waktu yang lain itu ada selisih yang cukup besar. Nah, otomatis kalau misalkan di data itu kita menemukan data yang seperti itu otomatis kan itu agak jomplang ya. Misalkan dari yang semula itu 200, kemudian yang periode berikutnya itu sekitar 10 gitu. Itu kan agak jomplang. Nah, makanya di sini saya menggunakan tahap eh, normalisasi. Itu menggunakan min-max scaler. Min-max scaler, teknik min-max scaler itu. Jadi itu memang kondisi kondisi datanya itu seperti itu jomplang antara eh, periode sebelum dan periode berikutnya itu terjadi selisih yang cukup signifikan. Makanya nilai yang besar tadi, yang ribuan tadi, itu saya buat eh, rentang antara 0 sampai 1 itu dengan menggunakan min-max scaler itu untuk data yang tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tuh yang paling tinggi ya itu nilainya 1 di sini, titik puncaknya ya dari apa sebaran untuk COVID-19 itu sendiri. Oke. Nah, ini menggunakan least square teknik. Nah, ini sebenarnya tadi kan ada dua ini ya, ada dua treatment. Yang pertama itu vaksinasi, yang sorry yang pertama vaksinasi, yang kedua itu social distancing. Nah, ini sebenarnya kedua gambar ini itu suatu kondisi di gambar yang sebelah kiri itu saat U1-nya 0, ya ininya 0 ya, artinya tidak ada vaksinasi, sedangkan yang U2-nya itu ada nilainya. Ya, jadi yang gambar yang sebelah kiri itu kondisi saat eh, diterapkan social distancing aja. Kalau yang sebelah kanan itu diterapkan keduanya, vaksinasi dan social distancing. Nah ini ada keterangan ini. Ya, saya ulangi lagi, gambar yang sebelah kiri itu hanya menerapkan social distancing, gambar yang sebelah kanan itu menerapkan vaksinasi dan social distancing. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara kedua gambar ini, ya ini sebenarnya gambar untuk populasi yang terinfeksi ya gitu ya. Kalau kita lihat sebelum adanya suatu treatment ya sama sekali, maksudnya yang bagian merah ini ya, warna merah ini itu sebenarnya sebelum diterapkan vaksinasi dan social distancing. Nah, itu nilainya seperti ini. Titik puncaknya itu sekitaran ini, 0,3 lebih. Yang ini juga. Nah, saat diterapkannya treatment tadi, untuk yang gambar kiri itu social distancing, yang sebelah kanan itu diterapkan keduanya, vaksinasi dan social distancing, maka yang sebelah kiri itu mengalami penurunan landai seperti ini, yang warna biru ini. Jadi dari sekitaran 0,335 ini ya, dari 0,35 menjadi sini 0,3 menurun dia. Nah, itu untuk satu treatment aja ya, social distancing ya. Nah, gimana kalau misalkan kita menerapkan vaksinasi dan social distancing? Nah, kalau kita terapkan ternyata di gambar 2 itu lebih landai daripada yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini.
Ya artinya apa ya? Dengan diterapkan social distancing aja itu sudah menurunkan apa ya populasi yang terinfeksi, apalagi menerapkan kedua treatment yaitu vaksinasi dan social distancing itu malah akan semakin memperkecil populasi yang terinfeksi. Jadi kalau kita lihat ya antara gambar yang kiri dan kanan untuk yang fokus warna biru ya itu otomatis yang sebelah ini kan lebih landai yang sebelah kanan sini dibandingkan yang sebelah kiri. Ya, jadi yang sebelah kiri itu hanya hanya diterapkan social distancing aja, yang sebelah kanan itu hanya menerapkan sorry, yang sebelah kanan itu menerapkan vaksinasi dan social distancing di situ. Ya, ini sebenarnya untuk mengetahui si efeknya itu seperti apa terkait dengan apa dinamika untuk populasi yang terinfeksi. Ya, kan sebenarnya kan tujuan kita itu untuk menurunkan populasi yang terinfeksi ya dengan melakukan beberapa apa treatment gitu ya, seperti itu. Entah sebenarnya kalau di model ini itu lebih kalau di model-model lain ya kalau saya bandingkan dengan model lain itu sebenarnya ada treatment yang lain juga selain yang ada di sini di model ini. Nah, jadi saya katakan tadi memang model itu terus mengalami perkembangan gitu ya. Jadi uh, memang kita nggak bisa hanya fokus di satu model aja. Pasti ada pengembangan dari model berikutnya sesuai dengan kondisi apa yang terbaru. Ya, mungkin kalau kalau baru awal-awal ya itu vaksinasi tingkat satu sudah cukup, tapi setelah beberapa periode ya mengalami lonjakan yang sangat signifikan, maka itu nggak cukup untuk vaksinasi dasar atau tingkat satu. Maka perlu vaksinasi yang dua dan tiga. Nah, untuk model yang saya kembangkan ini itu hanya di saat kondisi eh, apa ya dasar vaksinasi dasar. Untuk vaksinasi tingkat dua, tingkat tiga itu nggak bisa menjawab untuk di model ini. Ya. Nah, ini untuk ini sebenarnya ada beberapa teknik ya untuk semacam prediksi. Di sini tadi kan saya menggunakan least square teknik ya. Dan di sini itu saya menggunakan eh, neural network. Ya, jaringan saraf di mana di sini saya menggunakan dua hidden layer di sini. Di mana tiap hidden layer itu terdiri dari 50 neuron di sini. Dan menggunakan fungsi aktivasi itu tangent sigmoid ini. Ya, nanti kalian juga akan belajar terkait dengan ini apa pengantar kecerdasan buatan ya. Jadi nanti kalian akan mengenal terkait dengan arsitektur yang seperti ini. Ya, nanti ya. Ini sebatas pengantar aja. Oke. Nah, ini hasil dari apa antara predik menggunakan neural network ya. Jadi cukup apa eh, bukan cukup ya ini terlihat bagus ya kalau kalau kita lihat sini. Dan kalau kita lihat best validation performance ya. Jadi kalau di neural network itu biasanya kalau ingin mengetahui model kita itu bagus atau enggak, ya sudah bagus atau enggak itu dilihat dari best validation performance. Nah, kalau dia sudah di titik ini dia mengalami apa perubahan nilai lagi ini kan kalau kita ini kan ini datarnya. Jadi dia itu gini menurun gitu ya. Maksudnya kecuali kalau dia itu apa trennya itu gini, gini, gini gitu ya. Dia itu masih belum belum optimal. Tapi kalau dia semakin lama semakin menurun gitu ya, terus dia apa stabil, lah itu berarti dia sudah apa ya? Sudah bagus ininya modelnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa bisa dilihat dari ini validation performance-nya ya untuk di neural network-nya. Nanti kalian juga akan belajar ya lebih detail ini di mungkin di mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, kalau yang ini tuh terkait dengan korelasi ya dari beberapa parameter. Tadi kan parameternya itu kan ada banyak kan ya. Nah, itu nanti dilihat eh, korelasinya. Kalau korelasi terhadap diri sendiri kan otomatis kuat, makanya dia lingkarannya itu besar sini. Ya, kemudian korelasi antara parameter mu dengan beta itu seperti apa dan seterusnya. Ini sebenarnya untuk mengetahui eh, korelasi ya antar parameter itu sendiri, yaitu menggunakan ini ya apa metrik ini ya korelasi metrik ini. Ini sebenarnya sebenarnya ini analisis tambahan aja sebenarnya. Nah ini.
Nah, tadi kan ada lima bagian ya. Ini Thomas juga ada lima dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk angkanya. Kalau tadi dalam bentuk gambar atau visual. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan ya untuk kasus yang apa itu? Kasus yang COVID-19 ini ya di sini yang poin satu itu juga saya ambil dari eh, hasil dari penelitian saya sendiri. Yang kemudian yang kedua dan poin kedua dan ketiga ini untuk sebagai pendukung kita ya untuk itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, dinamika penyebaran penyakit menular. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan.